Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Mariska Preti Hoirunisa dengan NIM 31 dari program studi D3 Analis Kimia akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah yang mana telah dilakukan praktiknya pada beberapa waktu yang lalu. Di sini mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Eva Iriani, SPDI, MPDI. Dan inilah penjelasan dari saya. Memasuki bagian yang pertama adalah memandikan jenazah, di mana dimulai dengan meletakkan jenazah pada tempat untuk memandikan jenazah, yang mana tempatnya harus tertutup agar tidak dapat dilihat oleh orang sekitar. Dan kemudian melepaskan aksesoris ataupun baju-baju yang melekat pada jenazah. Kemudian menutup aurat jenazah dengan kain penutup sebelum dimandikan. Selanjutnya adalah membersihkan najis dan membersihkan kotoran yang ada pada jenazah. Nah, untuk membersihkan kotoran yang berada di dalam perut jenazah itu dapat dilakukan dengan sedikit memiringkan atau mencondongkan tubuh jenazah ke depan, lalu menekan-nekan sedikit perutnya agar isi dari perut jenazah dapat keluar. Kemudian adalah mewudukan jenazah sebagai wudhu terakhirnya. Nah, sebelum diwudukan, pada saat prosesi memandikan, itu jenazah dimandikan dari bagian kanan terlebih dahulu, lalu dari bagian kiri. Lanjut setelah mewudukan adalah menyiram tubuh jenazah dengan air bidara, tujuannya agar tubuh jenazah wangi. Dan setelah itu adalah mengganti kain penutup yang digunakan untuk memandikan jenazah, karena kain yang telah digunakan sebelumnya telah basah, jadi harus diganti dengan kain yang kering atau kain yang lain. Kemudian angkat jenazah ke tempat untuk mengkafaninya. Kemudian adalah mengkafani jenazah, dan langkah-langkahnya adalah demikian. Yang pertama, menyiapkan kain kafan yang bersih, di mana untuk laki-laki ada 3 lapis dan untuk perempuan ada 5 lapis. Kain tersebut dibentangkan dan telah diukur sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tinggi tubuh jenazah, dan tidak lupa pula dilengkapi dengan tali untuk mengikat jenazah nantinya. Kemudian kain yang telah dibentangkan diberikan wewangian secukupnya agar nantinya tercium bau harum. Kemudian membungkus tubuhnya dengan rapi dan mengikat bagian kepala, pinggang, serta kaki menggunakan tali yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Nah, langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, jenazah dibawa ke tempat masjid ataupun musola terdekat untuk dilakukan sholat jenazah bersama-sama. Yang pertama adalah jenazah diletakkan menghadap kiblat. Kemudian imam dan juga makmum membaca niat sholat jenazah, sesuaikan apakah jenazah tersebut laki-laki ataupun perempuan. Kemudian takbir, dan memasuki takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Selanjutnya memasuki takbir yang kedua adalah membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah membaca doa untuk jenazah, dan yang keempat adalah membaca doa lagi dengan bacaan yang berbeda, kemudian salam. Prosesi yang terakhir adalah menguburkan jenazah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membawa jenazah ke pemakaman menggunakan keranda yang dipikul oleh beberapa orang. Kemudian saat sampai di liang lahat, jenazah dimasukkan dan menghadap kiblat. Kemudian jenazah dimasukkan dalam kondisi atau posisi miring ke kanan, dan tali kafan yang sebelumnya telah diikatkan itu dilepas, kemudian ditutup dengan tanah. Sebelum ditutup dengan tanah, maka bawahnya dilapisi dengan papan dan ditimbun hingga membentuk gundukan atau semua bagiannya tertutup. Setelah itu membaca doa setelah pemakaman.
Baik, teman-teman sekalian, jadi sebelumnya hukum pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah dan dari perilaku atau perbuatan tersebut dapat diambil hikmah, yakni pengurusan jenazah mengajarkan kita untuk menghormati sesama hingga akhir hayat serta menyadarkan bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah. Dari proses ini kita belajar tentang keikhlasan, kepedulian, dan pentingnya mempersiapkan amal untuk akhirat. Jadi itulah sedikit salah satu bagian kepedulian kita sebagai makhluk sosial kepada manusia lainnya, khususnya sesama muslim. Jadi demikianlah presentasi PowerPoint dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.